Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Said Abdul Azam di channel Wagon. Oke, kali ini kita akan uh, melakukan praktek pada modul Project UAS untuk mata kuliah basis data lanjutan. Oke, di sini di dalam modul Project UAS ini terdapat IRD dengan nama database yaitu Sistem Informasi Penjualan. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 table dengan masing-masing nama dan juga dengan masing-masing foreign key ya. Nah, di sini ada catatan. Semua relasi adalah satu to many. Berarti di sini tidak ada many to many. Kemudian untuk table payment berisi data saluran atau jenis pembayaran. Oke, berarti untuk data payment ini berisi datanya itu data saluran ya atau jenis pembayaran. Oke. Untuk petunjuknya kita baca dulu di sini. Kerjakan seluruh soal berdasarkan IRD sistem informasi penjualan yang telah diberikan. Gunakan Oracle Database. Oke. Simpan seluruh perintah SQL dalam satu file. Oke. Sertakan hasil eksekusi setiap perintah yang diminta. Oke. Rekam proses pengerjaan dalam video disertai dengan penjelasan upload video ke YouTube. Oke. Oke, untuk yang bagian pertama di sini kita disuruh membuat table DDL ya. Di sini nomor pertama yaitu buat table customers, employee, payment, kategori produk, sales dan sales detail sesuai IRD ini ya. Oke, kita langsung kerjakan nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, kawan-kawan jangan lupa buat dulu database-nya di sini karena saya sudah buat database-nya namanya informasi penjualan. Oke, kita langsung aja. Tadi apa yang di ini. Oke, kita buat table sesuai variabel yang ada di IRD-nya. Untuk customer di sini ada customer ID, nama depan, nama belakang, email, telepon dan alamat. Oke, kita langsung. Oke, biar tidak terlalu lama saya skip untuk penulisannya. Oke, untuk table customer sesuai permintaan dari IRD terdapat 5 variabel customer ada 6 variabel. Pertama ada customer ID, pastinya number, kemudian nama depan menggunakan varchar 50, nama belakang juga varchar 50. Untuk email kita punya menggunakan varchar 100. Untuk telepon kita menggunakan varchar 20 dan alamat kita menggunakan varchar 200. Oke. Nah, di sini jangan lupa untuk constraint PK customer primary key-nya ya sesuai IRD tadi. Ini ya. Customer ID itu menjadi primary key karena di sini ada bold dan juga garis bawah. Oke, jadi kita buat primary key customer, saya singkat jadi PK untuk customer ID. Oke, kita langsung jalankan ini. Oke, customer created, kita cek. Cara ceknya tinggal kita refresh aja di sini. Sorry. Kenapa tidak ada refresh ya? Oh, di sini ya. Di sini. Oke, nah ini customer udah ada ya, sesuai customer ID, nama depan sampai alamat. Oke. Kita lanjut ke table 2. Sorry, salah buka. Untuk table 2 kita akan memasukkan untuk employee terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 variabel: employee ID, nama pegawai, jabatan, telepon. Nah, untuk primary key-nya dia menggunakan employee ID ya. Oke, untuk mempersingkat saya cepatkan saja ya, saya skip. Oke, untuk table employee seperti berikut. Untuk employee ID-nya pastinya number, nama pegawainya saya bukan varchar 100 dan not dot ya, jadi nggak boleh nol, jadi harus diisi. Kemudian untuk jabatannya varchar 50, untuk telepon varchar 20. Nah, ini untuk constraint primary key-nya itu menggunakan tadi employee ID ya. Sini nih employee ID. Oke,
kita langsung jalanin aja di sini. Oke, table employee create kita refresh di sini. Oke, employee sudah ada di sini dengan nama 4 variabel: employee, nama pegawai, jabatan, telepon. Oke. Selanjutnya kita akan buat yang namanya itu table payment ya. Berikutnya mana payment? Nah, ini table payment ya. Kita akan buat di sini terdapat 5 variabel: payment ID sebagai primary key, kemudian ada nama payment, jenis payment, provider, dan keterangan. Oke, saya skip saja biar tidak terlalu lama. Oke, ini untuk table paymentnya. Di sini ada payment ID number, pasti number. Kemudian ada nama payment, kita menggunakan voucher 50. Terus jenis payment kita menggunakan voucher 30 dan 2 ini not null ya. Kemudian untuk provider kita menggunakan voucher 50, untuk keterangan kita menggunakan voucher 100. Nah, di sini ada 2 nih ya. Ada primary key. Primary key-nya itu ada di payment ID, dan juga ada check ya. Jadi di sini cek ini nanti bakal, kenapa saya langsung tulis di nomor 1 untuk mempermudah nantinya. Ini sebenarnya permintaan di nomor di nomor berapa ya? Mana sih? Oke, saya skip aja untuk mempercepat aja. Ini untuk constraint ya. Oke, tadi untuk yang ini untuk constraint check ya, untuk jenis payment. Itu saya langsung tuliskan, kenapa? Untuk mempermudah aja dan juga rapi ya. Di sini constraint di bagian ini buat cek jenis payment ya, di sini. Kemudian kita lanjut buat table berikutnya ya. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Oke, table payment berhasil, kita refresh. Payment itu P berarti ada di bawah. Nah, ini payment ada 5 sesuai dengan IRD. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah kategoris ya. Oke, saya skip aja biar tidak terlalu lama. Oke, di sini untuk tabel kategoris terdapat 3 saja ya. Pertama ada kategori ID ya, sebagai primary key, pastinya number, kemudian ada nama kategori dan juga deskripsi ya. Oke. Kita jalanin. Oke, tabel kategori berhasil, kita refresh di sini. Oke, kategori udah masuk dengan 3 variabel. Kita lanjut untuk tabel berikutnya, yaitu tabel produk ya. Ini tabel produk ini cukup banyak ya. Nih ada 6 variabel dengan foreign key dan primary key. Di sini foreign key itu kategori dan primary key itu untuk produk ID. Kita lanjut aja. Ini kita skip ya biar tidak terlalu lama. Oke. Di sini sesuai perintah produk ID number pastinya, kategori ID number pastinya. Untuk nama produk menggunakan voucher sampai stok ya. Untuk harga pakai number, ini juga number. Nah, di sini kita bikin primary key-nya untuk produk ID, foreign key-nya itu untuk kategori ID. Nah, ini di sini ada 2 constraint ya, dimana yang pertama adalah untuk cek produk harga dan juga cek produk stok. Nah, ini ada di nomor ini ya. Ini kenapa saya buat langsung, supaya tidak berantakan ketika nanti dibikin. Jadi saya mau SQL query-nya itu rapih gitu ya, per table. Oke, langsung kita jalankan saja di sini untuk table produk. Oke, kita refresh di sini. Produk. Oke, di sini sesuai ada 6 variabel. Kita lanjut ke table berikutnya, yaitu table sales ya. Table sales ya.
Nah, ini table size memiliki cukup banyak, ada 7 dengan primary key cell ID dan juga foreign key ada 3 ya. Customer ID ya untuk customer, employee ID untuk employee, payment ID untuk payment. Jadi dia sebagai pusat ya dari sistem database kita. Oke, kita lanjut. Ini kita skip aja ya biar gak terlalu lama. Oke, di sini udah saya buat untuk sel ID pastinya number, customer ID, employee ID, payment ID pasti number juga. Nah, di sini ada tanggal penjualan. Di sini saya menggunakan date default ya. Jadi dia mengikuti sistem date ketika tinggal ada penjualan terbaru, dia bakal kerekam otomatis mengikuti jam dari komputer tersebut. Oke. Di sini ada catatan itu kayak note lah ya. Nah, di sini saya kasih 200 saja. Kemudian ada total, saya kasih number. Oke, lanjut di sini ada PK. PK itu primary key ya. Ini di sini ditaruh di sales ID dan juga ada foreign key untuk masing-masing table, customer ID, employee ID dan payment ID. Oke. Langsung kita jalanin aja. Kita jalanin. Oke, sales udah ada. Kita bisa langsung mana ya? S. Oh ya, sorry belum di refresh ya. Ini kita refresh dulu. Oke, paling bawah S. Nah, ini untuk di sales ada 7 ya sesuai permintaan dari IRD-nya. Kita lanjut ke table terakhir atau table berikutnya yaitu table cell detail. Ya, di sini terakhir. Nah, di cell detail ini terdapat foreign key untuk 2 table ya. Yang pertama untuk sales dan juga yang kedua untuk product ID ya. Di sini untuk primary key-nya adalah cell detail ID dengan variabel 1 2 3 4, ada 7 variabel. Oke, saya skip aja ya biar tidak terlalu lama. Oke, ini untuk creatable-nya itu cell detail. Jadi ada cell detail ID pastinya number, cell ID, product ID number, terus quantity-nya juga number, harga satuan number. Jadi ini full variabelnya number semua, tidak ada varchar. Oke, di sini Anda PK, FK ya. PK itu primary key itu cell detail ID sebagai primary key. Untuk foreign key-nya itu ada 2 untuk cell ID dan product ID. Nah, di sini ada tambahan ya. Ada constraint check detail quantity dan juga check discount. Nah, di sini saya masukin seperti biasa biar tidak berantakan ya, biar rapi gitu ya. Satu query gitu ya. Nah, ini permintaan untuk nomor ini. Untuk nomor 10 dan 11. Oke, kita lanjut. Kita jalankan terlebih dahulu. Oke, sudah jalan, kita refresh terlebih dahulu tabelnya. Habis itu kita bisa lihat di bagian sales detail. Nah, di sini sesuai dengan ERD ada 7 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Ini udah benar, sorry. Nah, ini juga udah, dan untuk quantity juga udah. Nah, ini kita lanjut ke nomor 5. Kita cek untuk validasi keseluruhan. Nah, ini saya skip aja biar cepet ya. Nah, ini untuk deskripsi setiap tabelnya, ini formalitas aja ya. Padahal saya udah yakin di sini udah ada gitu loh. Jadi ini sebagai formalitas saja. Nah, di sini dia bakal ngebaca semua table yang sudah kita buat tadi, mulai dari customer hingga cell detail ya. Untuk tipenya sampai dengan name. Oke, kita lanjut ya. Untuk menampilkan seluruh constraint yang kita buat ya. Jadi tadi saya untuk bagian 1 DDL dan juga constraint saya jalankan bebarengan ya. Jadi maka itu saya bakal kasih lihat constraint untuk nomor 12. Oke, saya skip aja biar cepat. Oke, di sini untuk cek constraint saya menggunakan select table name, constraint type,
dan juga search condition. Jadi keluarnya itu ada 4 ya, table name, constraint name, constraint type, dan juga search condition. Nah di sini from-nya user concern pastinya default ya, Oracle. Nah di sini kita cari table name in dan juga table name constraint type. Oke, kita lanjut jalankan. Nah di sini bakal muncul ya untuk constraint. Nah ini ada bawaan ya, untuk yang depannya SYS itu bawaan dari sistem. Nah untuk depannya PK ini buatan saya, PK ya, dan FK itu buatan saya. Untuk SYS ini punyanya sistemnya. Oke, udah ada semua. Kita lanjut ke bagian 3 ya, nomor 13. Di sini kita disuruh untuk membuat sequence ya. Dan juga di nomor 14 itu, jadi semua sequence itu incrementnya 1 dan no cycle, jadi tidak berputar ya, tidak muter gitu ya, no cycle gitu ya. Kita lanjut di sini buat untuk sequence customer 101, 201, paymentnya 301, sequence kategorinya 401, sequence produk 1001, sequential 5001, dan sequential detail 10001. Oke, di sini saya skip aja biar tidak terlalu lama. Oke, di sini sudah saya tulis sesuai modul ya masing-masing. Kemudian di sini ada increment by. Nah, increment by ini sebenarnya digunakan untuk menentukan interval atau selisih kenaikan harga atau kenaikan angka. Jadi setiap kali urutan ya. Jadi karena incrementnya itu diatur tadi permintaannya 1 sesuai modul ini ya, incrementnya 1 dan no cycle, maka dari itu saya setting di incrementnya by 1 dan no cycle ya. Oke, kita jalankan aja langsung. Oke, sequence detailnya berhasil, nih semuanya berhasil ya, dari customer dan lain-lain. Oke. Nah, di sini kita langsung lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 15, tampilkan seluruh sequence ya. Oke, di sini kita skip aja biar tidak terlalu lama. Oke, ini untuk melihat semua sequence yang udah kita buat ya. Kita langsung jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sequence ya. Ini untuk yang apa? Department sequence, employee sequence, location sequence. Ini itu sequence yang sebelumnya ya, masih ke bawah. Terus untuk lockmere, jadi kita sequence yang terbaru itu dari 11 sampai 17 ya, dari kategori sampai cell detail. Oke, lanjut ke bagian 4 ya. Nih, di sini kita diminta untuk memasukkan data minimal 10 untuk customer, employee-nya 5, untuk payment-nya 5, kategori sel 5, produk 15, sales 10, sel detail 25. Kemudian gunakan sequence sebagai PK dan jalankan select pada seluruh table. Oke, kita langsung kerjakan 3 nomor ini ya. Nah, biar tidak terlalu lama saya akan skip ya. Oke, di sini untuk query-nya udah ya. Di sini saya minta bantuan AI untuk tidak terlalu lama ya, karena kan ini data dummy atau data buatan ya. Maka dari itu saya minta bantuan AI untuk dibuatkan data dummy-nya. Oke, di sini untuk nomor 1 customer 10 data ya. Di sini kita masukkan insert into customers dengan value dan juga sequence customer. Next fall ya, di sini ada Budi Mega ya, 10 data. Kemudian di sini ada 5 data untuk employee, maka dari itu kita insert intunya yaitu employee dengan sequence employee juga, next fall ya. Karena tadi kan sudah kita buat ya sequence ini. Dan sampai untuk salesnya ya. Sel detailnya juga ya. Nah, di sini saya AI-nya ngasih diskon sedikit ya di sini sebesar 2,85% ya. Kita langsung kerjakan aja. Ini kita masuk insertnya datanya. Value for minimum substantiation variable.
minimum silver minimum kita bikin apa ya, 2 aja. Oke, commit berhasil. Nah ini untuk kita cek ya. Untuk memverifikasinya kita coba buka semua table yang tadi kita insert ya. Nah ini kita skip ya biar cepat. Oke, untuk ngelihat semua table kita pakai perintah select bintang ya, from customer dan sampai cell detail ya, kita jalankan. Nah ini untuk pertama. Nah ini data udah masuk dari Budi sampai Mega sesuai 10. Di sini 5 benar. Kemudian di sini 5 juga. Untuk kategori juga kategori 6 di sini ya, kategori nih, kategori 6 data. Oke, sesuai semua ya. Kita close berarti. Oke. Lanjut. Perintah berikutnya yaitu kita membuat query dasar ya. Di sini menampilkan seluruh pelanggan, terus seluruh produk, menampilkan produk harga di atas 500.000, kemudian menampilkan produk berdasarkan kategori, dan juga menampilkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal. Nah ini saya akan langsung buat jadi satu ya, biar nggak terlalu lama dan makan waktu. Oke, ini untuk menampilkan seluruh pelanggannya. Pelanggan kan pasti di customer ya, makanya itu kita. Nah ini pelanggannya sesuai udah nampil. Nah ini kita salin aja biar nggak lama, karena kan kita di nomor berikutnya kita menampilkan produk ya. Nih kita menampilkan seluruh produk, karena itu kita ganti aja di sininya jadi produk. Oke, kita jalankan. Nah di sini untuk produk ada 15 ya, smartphone, earphone, smart TV dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 21 yaitu menampilkan seluruh produk yang harganya di atas 500.000. Oke. Nah di sini perintahnya adalah tinggal ini kita salin aja, kita taruh sini. Nah ini kita tambahin di sini where harga sesuai ya. Ini ya, kolom ini ya, kolom harga ini. Kemudian di atas berapa tadi? 500.000 ya. 5. Oke, sorry, saya udah lupa rekamnya tadi, saya pause. Oke, di sini saya ulangin untuk dari select customer untuk nomor 19 tadi ya, menampilkan seluruh customer. Jalankan. Nah ini berhasil. Nah ini untuk menampilkan produk kita jalankan, berhasil juga. Nah kemudian untuk nomor 21 ya, menampilkan produk dengan harga yang di atas 500.000 ini ya, dengan perintahnya ini produk where harga itu kolom variabelnya ini harga. Nah ini kita jalankan. Nah masuk tuh ada 3 kategori ya. Yang pertama smartphone, smart TV, dan helm full face, dimana masing-masing harganya di atas 500.000. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu nomor 22 ya. 22 itu di sini dia minta untuk menampilkan produk berdasarkan kategori. Oke, kita tampilkan produk berdasarkan kategori ya. Kita buat contoh aja di sini. Ini kita copy aja ya, copy, kemudian kita where ya, where kategori ID gitu loh. Ini ya, ini kategori ID. Kita tulis kategori ID. Oke, kategori ID-nya ini sama dengan, kita pakai sama dengan ya, karena kita mau nyari kita kategori ID 401. Coba ya, sorry, ke pause lagi, mohon maaf. Ini untuk kategorinya ya, mulai dari select from product, kemudian where kita cari kategori ID ini. Nah kita inputkan variabel 401 di sini aja, yang ada di sini yang 401, salah satunya aja kita jalankan.
Oke, di sini 401 ternyata ada 4 ya. Ada smartphone, earphone, smart TV, dan juga powerbank gitu ya. Ini kategori untuk elektronik gitu ya. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu menampilkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal. Nah ini nih cukup ribet sih ini. Oke, ini kita skip aja biar nggak terlalu lama ya query-nya. Oke, ini sudah jadi query-nya. Select semua bintang from sales ya, karena kan dia untuk menampilkan transaksi pastinya ada di table sales. Terus kita cari ya dengan berdasarkan tanggal tertentu. Nah di sini saya pakai tanggal di tanggal 07 bulan 1 ya. Jangan lupa ini, kalau misalnya ini nggak ada, otomatis dia nggak bakal cari nih gitu. Ini sebenarnya menentukan urutan aja ya. Kita lanjut, di sini kita cari. Nah di sini ada 2 ya untuk transaksi dengan sel ID-nya itu 5001 dan 5002 pada tanggal yang sama ya. Oke, kita lanjut ke bagian 6, yaitu bagian query join. Nah di sini ada 3 nomor. Yang pertama transaksi pelanggan, kemudian 25 menempel transaksi penjualan dengan lengkap, kemudian yang 26 ini produk dan kategori. Oke, kita langsung aja buat di sini. Untuk nomor 24 ya, transaksi dan pelanggan. Oke, saya skip terlebih dahulu biar tidak terlalu lama. Oke, ini untuk query-nya. Nah di sini kita pakai alias ya untuk salesnya biar tidak terlalu panjang, makanya itu saya singkat menjadi S ya. Kemudian untuk customer saya singkat jadi C gitu ya. Nah di sini untuk from sales as join itu jadi menggabungkan table sales ya. Kemudian untuk on-nya ini sebagai menentukan titik temu nih ya, atau relasi gitu antar table ya. Jadi relasinya kita menggunakan customer ID, sama-sama customer ID gitu ya. Kita lanjut, kita jalankan terlebih dahulu perintah ini. Oke, di sini ada transaksi dan pelanggan ya. Jadi informasi ya dari 2 table sekaligus, table sell dan juga table customer sell. Oke, lanjut berikutnya nomor berapa tadi ya? Nomor 25, yaitu menampilkan transaksi penjualan dengan lengkap. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya kita skip aja biar tidak terlalu lama. Oke, di sini sudah ada seperti tadi, S sebagai sales, C sebagai customer, E sebagai employees, dan P sebagai payment gitu ya. Nah di sini kita buat nih, ini cukup banyak ya. Jadi tujuan fungsi query ini tuh sebenarnya adalah untuk menyusun ya ringkasan nota ya penjualan. Jadi query ini digabungkan menjadi satu table seperti yang di atas, table sales dan customer dijadiin satu. Nah bedanya ini 4 table dijadiin satu. Nah ini kita jalankan. Oke, nah ini 4 table dijadiin satu ya. Oke, berhasil tampil datanya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu produk dan kategori ya. Oke, kita skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, di sini untuk produk dan kategori seperti biasa saya singkat ya. Untuk produk menjadi P, untuk kategori menjadi cat ya. Jadi fungsi dari query ini tuh digunakan untuk memanajemen atau supaya si tim marketing ini bakal tahu nih ya seberapa banyak total baris pelanggan ya yang sudah terdaftar di dalam sistemnya gitu ya. Jadi ini kita jalankan terlebih dahulu. Nah ternyata ada 15 total pelanggan ya. Lanjut. Sorry, ini produk kategori ya. Sorry, produk kategori itu ini itu untuk menampilkan daftar produk ya yang ada di toko ya, lengkap dengan nama kategori ya. Maka dari itu ada 15 ini produknya sesuai tadi inputan di atas.
Kita lanjut ke nomor berikutnya untuk bagian 7 ya. Nah, bagian 7 ini adalah buat query dengan fungsi agregasi. Jadi di sini kan tadi query join, kita di sini query dengan fungsi agregasi gitu ya. Yang pertama itu menampilkan jumlah pelanggan. Oke, kita tampilkan ya menggunakan count berarti ini. Saya skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, ini udah jadi. Jadi di sini saya menggunakan count ya, bintang. Kita kasih S, kita rubah nih jadi total pelanggan, jadi dari customer, table customer. Oke, kita langsung jalankan. Nah, di sini jadi total pelanggan itu ada 10 gitu ya. Nah, cara lihatnya gimana sih? Ya udah ini aja. Kita buka customer. Nah, ini customer. Nah, ini kita count nih isi dari si semuanya ini gitu loh. Hasilnya ada 10 ya. Kita lanjut berikutnya. Nomor berikutnya apa sih nomor berikutnya? Oke, di sini menampilkan total nilai transaksi ya. Kita lanjut di sini berarti pakai sum kan total ya, berarti jumlah. Oke, kita skip aja biar cepat. Oke, di sini udah ya. Di sini saya mau kenan sum total. Jadi table total kita sum, kemudian kita ganti nama outputnya nanti menjadi total omset penjualan dari table sales. Kita lanjut. Nah, total penjualannya untuk yang ada di database untuk di table sales ini itu berjumlah berapa nih? 22.821.000 rupiah gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu total penjualan per kategori. Oke, di sini berarti kita pakai apa nih? Berarti pakai group by nih kita di sini. Oke, saya skipnya biar tidak terlalu lama. Oke, di sini untuk seperti biasa kita pakai alias cat, kemudian untuk kategori P untuk produk, dan cell detail itu SD sini ya. Nah, ini kita ubah nama nanti outputnya menjadi total penjualan kategori. Nah, ini kita pakai group by. Nah, kita jalankan di sini ya. Nah, di sini per kategori ya ada elektronik ya, total penjualan di elektronik cukup tinggi ya. Di sini ada 21.340.000. Untuk makanan dan otomotif cukup rendah ya, di sini hanya ratusan ribu saja ya, tidak jutaan gitu ya. Oke, lanjut kita nomor 30 ya, menjadi total produk terjual. Oke, kita sum lagi nih total produk jualnya nih. Nah, kita skip aja biar cepet. Oke, di sini saya select menggunakan sum quantity. Jadi kuantitinya nih yang saya masukkan di sini, yang saya hitung jumlahkan. Nah, ini kita kita rubah outputnya menjadi total produk terjual dari table sales detail ya. Nah, total produk terjualnya itu ada 52 gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu nomor 31, harga rata-rata. Nah, ini kita menggunakan average nih. Oke, kita skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, di sini saya average ngerata-ratain untuk variabel harga. Nah, di sini saya kasih outputnya rata-rata harga produk dari table produk gitu ya. Kita langsung jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk rata-ratanya yaitu 817.266,66666 gitu ya. Kita lanjut berikutnya ke bagian 8 yaitu subquery. Di bagian 8 ini ada dua ya, menampilkan produk di atas rata-rata harga dan menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar ya. Oke, kita langsung jawab dua nomor aja gitu ya. Oke, kita skip aja biar cepet. Oke, di sini untuk
nomor 32 ya, subquery. Di sini saya tujuannya itu untuk si tim manajemen ini untuk ya menyaring produk itu ya sesuai dengan soal di sini, menampilkan produk di atas rata-rata harga ya. Jadi fokus kita ada pada table produk dengan produk ID, nama produk dan harga ya. Di sini kita cari where harga. Nah, ini subquery-nya select average rata-rata from produk gitu ya. Jadi yang dijalanin ini dulu. Setelah ini dijalanin, maka dari itu ini baru dijalanin gitu. Kita jalankan. Nah, ternyata ada 2 nih ya untuk produknya. Jadi dia ada 2 doang nih yang di atas rata-rata. Kenapa? Mungkin karena mahal kali ya, elektronik smart TV dan juga handphone gitu ya, sesuai data. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya ya di sini. Menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar gitu ya. Nah, di sini saya slick ya, bintang customer. Jadi semua variabel yang ada di customer bakal muncul dengan subquery ya. Customer ID sama dengan select customer ID from sales where total select max. Jadi ini udah subquery tambah subquery lagi gitu loh ya. Oke, kita lanjut di sini, kita cari aja. Jalankan. Nah, di sini ada 1 ya, city ternyata nih. City yang paling besar nih ya untuk transaksi ya. City paling besar sesuai data dari sales. Oke, kita lanjut untuk bagian 9, bagian view, yaitu membuat sales summary view, kemudian buat produk stock view dan jalankan select untuk seluruh view. Oke, kita langsung jalankan 3 aja ya biar cepet gitu ya. Oke, kita skip terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 34 di sini kan dia minta pembuatan view ya untuk sales summer view. Nah, di sini saya buat create replace ya, create atau replace, takutnya ada nih produk stock view ya, udah ada gitu ya, makanya kita replace. Select P biasa, alias saya gunakan produk P biar nggak terlalu panjang. P produk ID, nama produk, cat itu sebagai kategori, nama kategori. Nah, sini ada join ya, dimana join intervalnya yaitu bukan interval, sorry ya, koneksinya itu kategori dengan kategori gitu ya. Kita langsung jalankan di sini. Nah, ini view produknya berhasil ya. Ini untuk nomor 35 ya. Ini untuk nomor 34 di sini. Ya, ini untuk membuat view ringkasan penjualan harian ya. Di sini seperti biasa create or replace, takutnya udah ada ya. Makanya dari itu di sini select tanggal penjualan. Kita hitung dulu untuk sell ID-nya, kita ganti nama outputnya nanti menjadi jumlah transaksi, kemudian kita sum, kita totalkan. Nah, kemudian ini totalnya kita ganti namanya biar total pendapatan dari sales ya, menggunakan grup by tanggal penjualan. Oke, kita jalankan. Berhasil. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kita itu menjalankan query dari view yang telah kita buat. Jadi kita cek nih view-nya apakah udah ada atau belum gitu ya. Nah, ini udah ada ya view-nya. Mana sih? Yang mana ya? Taruh. Jalankan. Nah, ini dia. Ini view dari sales view dan juga produk stock view gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 10 yaitu indeks ya. Di sini kita disuruh untuk membuat indeks pada customer nama belakang, produk nama produk, dan kategori nama produk. Terus tampilkan seluruh indeksnya. Oke. Saya skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, ini untuk indeksnya tadi sesuai permintaan ya. Yang pertama ada IDEX
case last name, kemudian ada index product name, dan juga ada index kategori name. Nah, ini kita ambil dari customer nama belakang, kemudian produk nama produk, kategori sama kategori. Oke, kita langsung jalankan aja. Oke, sudah kebuat nih, ada 3 ya. Nah, terus kemudian di nomor berikutnya itu menampilkan yang sudah kita buat. Nah, ini kita tampilkan aja gitu ya. Nah, ini jalan ya. Ada index product name, kemudian ada index cat name, dan juga index last name. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya, itu bagian 11, yaitu bagian sinonim ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sinonim SSP, PST, dan LSP untuk masing-masing view ya. Tadi view yang udah dibuat, kemudian tampilkan sinonim tersebut. Oke, nah ini kita kasih ganti nih sinonimnya nih, yang ini nih, biar nggak terlalu panjang gitu ketika manggil gitu ya. Oke, saya skip aja biar cepat. Oke, di sini sesuai instruksi ya, SSP, PST, LSP masing-masing merujuk pada view objek ya. Di sini yang pertama untuk SSP itu sales summary view, untuk PST itu product stock view, dan LSV adalah kategori ya. Kemudian di sini kita manggil atau kita pastikan apakah sinonim udah berjalan atau belum ya. Karena kita buat nih, kita jalanin terlebih dulu. Nah, ini LSP-nya udah created. Lanjut di sini kita cek apakah sinonimnya udah terbuat atau belum. Nah, ini terbuat. Yang pertama ini untuk SSP ya. Kemudian yang kedua ini untuk PST, yang ketiga ini untuk LSP. Oke. Lanjut kita ke nomor berikutnya, yaitu bagian 12. Nah, ini update dan delete ya. Ini tambah stok salah satu produk, ubah harga, kemudian ubah metode pembayaran, kemudian hapus satu kategori dan tampilkan kembali hasil perubahan gitu ya. Nah, ini saya jadikan satu aja biar nggak terlalu lama gitu ya. Oke, saya skip aja biar cepet. Oke, untuk perintah yang pertama di sini kita untuk mengupdate ya stok, kita tambah 10 dengan produk ID-nya 1001. Kita jalanin. Satu row berhasil diupdate. Kemudian di sini untuk yang nomor 42, ubah harga salah satu produk. Kita ubah di sini untuk harga menjadi 365.000, dimana yang saya rubah yaitu produk ID-nya itu 1002 ya. Oke, update. Lanjut kita ke nomor berikutnya, yaitu ubah metode pembayaran. Nah, di sini kita ubah, kita set nih payment ID-nya menjadi ID 305. Nah, di sini sales ID-nya yang kita rubah yaitu 5001 ya. Kita update. Nah, kita update. Kemudian kita di sini hapus satu kategori yang belum digunakan. Nah, ini kita hapus kategori yang belum digunakan, yaitu kategori ID dengan 406 gitu ya. Jalankan. Oke, berhasil di delete. Nah, untuk yang terakhir yaitu menampilkan kembali hasil perubahan gitu ya. Jadi di sini kita tampilkan semua yang tadi di atas, query tadi di atas. Oke, pertama di sini query stock ya. Berhasil kita ubah stoknya, kita tambah 10 ya. Kemudian di sini untuk produk set harga 3.000, 36.000. Ya. Sorry, ini untuk benar. Enggak, ini untuk yang ini update sales set payment. Jadi paymentnya kita rubah menjadi payment ID 306. Oke. Untuk ini adalah set produk set harga ya. Untuk produk ID 1002 bukan, ini untuk delete kategoris ya.
sorry. Ya benar-benar. Oke. Setelah semuanya udah kelar, kita lanjut ke bagian berikutnya. Yaitu bagian 13. Di sana ada 2 nomor ya. Yang pertama, buat laporan berisi ID penjualan, tanggal pelanggan, pegawai, metode pembayaran, produk, quantity, harga, diskon, dan subtotal. Kemudian di sini urutkan berdasarkan tanggal pelanggan dan produk. Oke. Ini cukup panjang sekali ini ya. Jadi kita skip ya, biar nggak terlalu lama. Oke, di sini kita mengatur prioritas yang pertama, yaitu ada pada tanggal penjualan. Nah, ini pertama nih. S itu sales ya. Kemudian prioritas kedua yaitu pelanggan ASC gitu ya maksudnya ya. Ya, terus yang ketiga, prioritas ketiga yaitu PR ya, nama produk ini. Ya. Jadi simpelnya itu pondasi utama query ini tuh adalah sell details ya. Karena kita sesuai permintaan, kita akan membedah item per item ya yang bakal dijual. Jadi kita harus ya memulai dari table detailnya terlebih dahulu. Kemudian dari SD ya, dari SD ini kita lompat ke table sales atau S ini ya. Sales untuk S ya. S untuk sales, sorry. Untuk mengambil informasi tanggal penjualannya. Kemudian habis itu kita langsung melalui table S ini ya. Kita bisa terhubung ke 3 table master sekaligus gitu ya. Untuk customer C atau customer, employees, dan juga payment ya. 3 ini. Kemudian yang terakhir dari SD juga kita bisa menghubungkan ke produk ya, PR nih dari SD ke PR ini produk ya. Jadi di sini ada persen ya. Nah, penggunaan persen ini tuh sangat penting ya untuk menghasilkan laporan yang rapi gitu ya. Dengan hasil output nanti huruf besar dan huruf kecilnya rapi gitu ya. Dan juga spasi dan karakter khususnya juga gitu ya. Kita jalankan terlebih dahulu ini. Oke. Ini semuanya tidak ada diskon, hanya satu doang yang diskon di sini 2,8 tadi sesuai yang di atas tadi. Nah, ini gabungan dari total 6 table ya, dijadikan satu ya. ID penjualan, kemudian ada tanggal, pelanggan, pegawai, metode pembayaran, produk, quantity, harga, diskon, dan juga subtotal ya. Kita lanjut. Nomor berikutnya yaitu urutkan berdasarkan tanggal pelanggan dan produk. Nah, ini kita urutkan nih berdasarkan tanggal dan produk gitu ya. Nah, ini kita urutkan berdasarkan tanggal nih ya, dari 1 ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 ya. Ini kita urutkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kita urutkannya menggunakan order by gitu ya. Sini kita. Nah, ini kita menggunakan order by gitu ya. Kita jalankan. Aduh. Sorry, ini harus diginiin. Nah, ini kita urutkan dari tanggal 1 ya, 2, 3 sampai yang terbesar yaitu tanggal 5 gitu ya. Oke. Lanjut kita ke bagian berikutnya yaitu bagian 14. Di sini kita membuat laporan top 5 produk terlaris berdasarkan total quantity terjual ya.
Nah, ini kita buat laporan nih. Panjang sekali ya, enggak sih, biasa aja ya. Oke, kita skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, di sini udah ya. Kita melakukan select bintang from semuanya dari produk ID, nama produk. Kemudian kita jumlahkan untuk sales detail untuk kolom quantity ya, kita rubah menjadi total quantity terjual ya dari from atau table dari sel detail ya, kita kasih singkatan sini SD. Nah, di sini kita joinkan ke table produk ya menggunakan field atau variable produk ID ya. Kemudian kita group by berdasarkan produk ID dan nama produk, dan juga kita melakukan order by di sini menggunakan total quantity terjual ya. Nah, di sini kita tambahin where row 5 karena kan di sini dia permintaannya apa nih? Permintaannya top 5 produk terlaris gitu ya. Kita blok, kita jalankan. Nah, ternyata ada 5 produk terlaris. Yang pertama itu teh kotak melati dengan quantity terjualnya itu sebanyak 21, hingga yang paling kecil adalah power bank ya, yang dengan total quantity terjual ada 3 gitu. Ini top 5, top 5 ya. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu nah ini output yang dikumpulkan script DDL, constraint, square, insert dan lain-lain, laporan penjualan juga. Nah, ini screenshot hasil eksekusi. Oke, nanti ini kita ulangin ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti saya akan jawab. Nah, untuk project ini bakal saya upload ke GitHub saya. Nanti akan saya berikan link di kolom komentar ya, atau di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Said Abdul Azam. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.